Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Setiawan dengan NPM 19212121077. Di sini saya akan memberikan ulasan mengenai sebuah novel dengan judul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Nah, biasanya kita mengetahui atau mengenal atau mendengar judul tersebut sebagai sebuah judul film. Karena memang film Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu salah satu film yang meraih jutaan penonton atau yang biasa disebut dengan film box office. Nah, film ini diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, yang ditulis oleh seorang sastrawan dan juga seorang ulama yang terkenal pada zamannya. Beliau bernama Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disebut dengan nama penanya Hamka. Novel ini awalnya adalah sebuah cerita bersambung yang dimuat dalam majalah Pedoman Merakyat pada tahun 1938. Lalu setahun kemudian cerita bersambung ini diterbitkan menjadi sebuah novel. Nah, saking larisnya novel tersebut, banyak peminatnya, jadi novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk yang ini mengalami cetakan kedua. Lalu karena saking banyak peminatnya, novel ini pun oleh Balai Pustaka pada tahun 1951 mengalami cetakan ketiga sampai cetakan ketujuh. Lalu pada tahun 1963 novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk mengalami penerbitan dalam bahasa Melayu di Kuala Lumpur. Jika dibandingkan dengan filmnya, maka novel ini menceritakan lebih detail, lebih dalam bagaimana kehidupan dan kisah seorang Zainuddin. Dimulai dari asal muasal ayahnya yang pergi ke tanah Makassar, lalu bagaimana kehidupan Zainuddin setelah ayahnya tiada, lalu datang ke tanah Minang, lalu bagaimana isi-isi dari surat yang ditulis oleh Hayati juga Zainuddin. Lalu novel ini pun menceritakan dengan detail bagaimana kekecewaan yang dialami oleh Zainuddin, bagaimana ia dapat bangkit dari keterpurukannya, juga bagaimana kesuksesan yang telah ia raih. Zainuddin merupakan seorang anak percampuran dari Minang Bugis. Jadi dia dianggap tidak memiliki strata sosial di lingkungan keluarga di Minangkabau. Lalu hal tersebutlah yang menyebabkan Nini mama dari Hayati ini tidak menyetujui hubungan antara Hayati dan Zainuddin, sehingga akhirnya takdir menggariskan bahwa Hayati dipersunting oleh seorang pria bernama Aziz. Aziz ini adalah seorang pria berdarah Minang Tulen. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan Nini Mama Hayati mengizinkan pernikahan mereka. Nah, tokoh Zainuddin ini merupakan sebuah bentuk kritikan sosial secara tersirat yang dilakukan oleh Hamka. Karena pada zaman tersebut banyak orang-orang yang menilai seseorang itu hanya berdasarkan dari asal-usulnya, dari kehidupan ekonominya, lalu juga bagaimana strata sosial kehidupannya. Jadi ketiga hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seseorang untuk menikahi anak mereka. Di sisi lain, Hamka memberikan motivasi kepada pembacanya agar ketika ia merasa sedang terjatuh atau ketika realita kehidupan itu tidak sesuai dengan harapan-harapan yang telah kita gantungkan, maka hal yang dapat kita lakukan adalah bangkit dari keterpurukan, yang tergambarkan dengan Zainuddin yang mencoba bangkit dari keterpurukannya karena Hayati menikah dengan pria lain. Zainuddin pun pergi ke tanah Jawa untuk mengasah kemampuan dalam menulisnya. Dan pada akhirnya si tokoh Zainuddin ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa dari semangat dan juga potensi yang dimilikinya.
Dari segi kebahasaan, novel ini karena mungkin novel klasik ya, novel yang ditulis pada tahun 30-an, jadi ada beberapa kata, ada beberapa istilah yang memang terdengar asing gitu di zaman sekarang. Namun secara keseluruhan, kebahasaan dari novel ini cukup mudah untuk dipahami. Lalu seorang Hamka mampu memberikan atau menggambarkan keadaan pada zaman dahulu itu dengan sangat apik. Jadi kita sebagai pembaca itu bisa mengimajinasikan apa yang ingin disampaikan oleh Hamka itu dengan baik. Misalnya ketika Zainuddin itu terpuruk dan ia terjatuh sakit selama berbulan-bulan akibat kekecewaan yang begitu mendalam ketika mengetahui Hayati harus pergi menikah dengan pria lain, dan keadaan tersebut, situasi tersebut itu benar-benar digambarkan dengan baik oleh Hamka sehingga saya sebagai pembaca pun merasa larut gitu dalam keadaan yang dialami oleh Zainuddin. Lalu ada pada adegan surat penghabisan yang ditulis oleh Hayati kepada Zainuddin pun terasa bagaimana penyesalan yang dirasakan oleh Hayati, lalu kesedihan yang begitu mendalam dapat saya rasakan. Bagian favorit saya dalam novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk adalah pada bagian air mata penghabisan. Jadi Hamka benar-benar menggambarkan bagaimana Zainuddin meluapkan emosinya, kekesalannya yang sudah ia simpan dalam waktu yang lama kepada Hayati. Nah, dalam setiap pembuatan karya sastra pastinya tidak luput dari latar belakang penulisnya. Hamka ini merupakan seorang sastrawan juga ulama yang lahir di tanah Minangkabau, di tanah Minang, dan dia pasti paham betul atas apa yang terjadi di kehidupan bermasyarakat pada zaman tersebut. Kehidupan orang-orang Minang yang memang masih berpegang teguh pada adat istiadatnya. Jadi Hamka tidak hanya menuliskan sejarah, melainkan ia turut melibatkan perasaannya, kritiknya atas apa yang dia alami di tanah kelahirannya. Nah, saya pribadi sangat merekomendasikan novel ini sebagai bahan bacaan karena memang Hamka memberikan kritik sosial terhadap adat istiadat yang berlaku pada zaman tersebut dengan sangat baik. Lalu juga beliau mengangkat sebuah kisah nyata. Memang pada tahun 1936 itu memang ada sebuah kejadian tenggelamnya kapal Van der Wijk. Dari situlah beliau mengangkat sebuah kisah yang terinspirasi dari peristiwa tersebut. Pada dasarnya, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa karya sastra merupakan salah satu cara untuk mengkritik terhadap ketimpangan sosial yang mungkin sudah lagi tidak relevan pada zamannya. Kritik sastra pun menjadi jembatan atau alat atau media untuk menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman sebelumnya, yang nantinya diketahui oleh generasi selanjutnya melalui cara membaca dan juga mengapresiasi karya sastra dari zaman sebelumnya, dengan harapan generasi selanjutnya dapat mengambil hikmah yang terdapat dalam karya sastra tersebut, sehingga manusia atau generasi selanjutnya dapat melakukan perubahan yang lebih baik di kehidupan selanjutnya. Sekian ulasan saya mengenai novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.